Selamat datang sahabat yang terpilih. Bayangkan dirimu duduk di tengah sebuah acara keluarga. Senyum dipaksakan di wajah. Namun hatimu terasa sesak setiap kali pertanyaan itu muncul. Kapan nikah? Seolah hidupmu diukur dari hadirnya seseorang di sampingmu. Hati mulai resah. Pikiran pun diliputi rasa tak menentu. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Sudah membuka hati. Bahkan sudah berdoa berkali-kali dengan penuh harap. Namun, rencana yang diimpikan tak kunjung menjadi nyata. Satu demi satu harapan seakan runtuh. Dan diam-diam kamu bertanya dalam hati, apakah doaku tidak cukup? Apakah aku yang kurang pantas? Mengapa Allah menunda pertemuan ini? Namun sesungguhnya, penundaan itu bukanlah penolakan. Ia adalah ruang yang Allah ciptakan untuk mempersiapkanmu, agar jodoh tidak hanya menjadi pengisi kekosongan, tetapi hadir sebagai anugerah yang membawa ketenangan. Mungkin Allah sedang membentuk hatimu agar lebih sabar, agar lebih matang dalam cinta, atau sedang menjauhkanmu dari sosok yang bisa menyakiti jalanmu. Kadang, apa yang kamu sebut keterlambatan, sebenarnya adalah penyelamatan, karena jodoh sejati bukan sekadar siapa yang datang paling cepat, tetapi siapa yang Allah izinkan hadir di waktu yang paling tepat. Dan waktu itu selalu penuh makna. Bab 1. Jodoh dalam takdir ilahi. Setiap manusia yang lahir ke dunia tidak pernah datang seorang diri tanpa skenario. Dalam rencana Allah yang maha sempurna, setiap insan telah ditetapkan pasangan hidupnya. Inilah tanda kebesaran Allah, bahwa tidak ada sesuatu pun yang diciptakan tanpa tujuan dan keseimbangan. Allah menegaskan dalam Al-Quran, dan kami telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, agar kamu mengingat kebesaran Allah. Quran Surah Az-Zariyat ayat 49. Ayat ini adalah peneguhan hati, bahwa jodoh bukan sekadar keinginan manusia, melainkan bagian dari sunnatullah yang pasti adanya. Namun, seringkali hati manusia gelisah saat menunggu. Kita merasa waktu berjalan lambat, doa belum berjawab, dan pertemuan tak kunjung tiba. Disinilah kita perlu mengingat satu hal penting. Waktu Allah berbeda dengan waktu manusia. Kita melihat jam berdetak dan hari berganti, tetapi Allah melihat kesiapan hati, jalan hidup, dan peristiwa yang akan menjadi simpul, takdir, pertemuan. Ketika Allah menunda, itu bukan karena Ia lupa pada doamu, melainkan karena Ia sedang menyiapkan sebuah momen terbaik. Momen yang tidak hanya menghadirkan jodoh, tetapi juga membawa keberkahan, pelajaran, dan ketenangan jiwa. Bayangkan jika sesuatu datang terlalu cepat, sebelum kita siap menerimanya. Seorang bayi tidak bisa dipaksa lahir sebelum waktunya, karena itu akan membahayakan hidupnya. Begitu pula jodoh, jika ia datang terlalu cepat, bisa jadi hati kita belum matang, luka lama belum pulih, atau bekal kehidupan belum cukup kuat untuk membangun rumah tangga yang kokoh. Penundaan dari Allah adalah bentuk kasih sayang, agar kita tidak terjebak pada hubungan yang salah, atau berlabuh pada orang yang justru menjauhkan kita dari tujuan hidup yang lebih tinggi. Takdir jodoh bukanlah sekadar pertemuan dua manusia, tetapi pertemuan dua jalan yang sudah digariskan untuk bertemu di titik yang Allah tentukan. Kadang, jalan itu panjang, berliku, bahkan membuat kita harus berpisah dengan orang yang pernah kita kira adalah yang tepat. Namun, justru dari situ Allah sedang mengajari kita makna kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Karena ketika nanti jodoh sejati benar-benar datang, kita tidak hanya menyambutnya dengan cinta, tetapi juga dengan pemahaman dan kedewasaan yang lahir dari perjalanan panjang penantian. Maka, jangan pernah merasa bahwa penundaan adalah hukuman. Ia adalah tanda bahwa Allah sedang menulis skenario indah yang belum sampai pada bab pertemuan. Setiap doa yang kau panjatkan tidak pernah sia-sia. Setiap air mata yang jatuh saat kau merasa sendiri sedang menjadi saksi di hadapannya. Semua akan berpulang pada janji Allah.
bahwa setiap insan sudah diciptakan berpasangan, dan ketika waktunya tiba, pertemuan itu akan datang dengan cara yang membuat hati bergetar dan bibir mengucap, "Inilah takdir terbaik yang Allah aturkan untukku." Bab 2. Allah mempersiapkanmu menjadi pribadi yang layak. Jodoh sejati bukan sekadar tentang siapa yang hadir, tetapi tentang siapa yang siap. Allah tidak pernah tergesa-gesa dalam mempertemukan dua hati. Ia ingin memastikan bahwa sebelum engkau dipertemukan dengan pasangan terbaik, dirimu sudah cukup matang untuk menjadi pribadi yang layak. Sebab jodoh bukan sekadar tempat bersandar, tetapi amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Quran Surah An-Nur ayat 26. Ayat ini menegaskan bahwa keserasian jodoh bukan hanya tentang fisik atau perasaan, melainkan tentang kualitas diri. Jika engkau berdoa agar dipertemukan dengan pasangan yang sabar, maka engkau pun diuji untuk belajar sabar. Jika engkau ingin pasangan yang lembut, maka Allah akan membentuk hatimu agar tidak keras. Karena sejatinya, jodoh adalah cerminan dirimu. Proses penantian itu sesungguhnya adalah madrasah ruhani. Ia mengajarkan kesabaran, sebab menunggu tanpa kepastian melatihmu untuk menaruh kepercayaan penuh pada Allah. Rasa gelisah, kecewa, bahkan iri ketika melihat orang lain menikah lebih dulu, semuanya adalah ujian yang menuntutmu untuk ikhlas. Disinilah tawakal menemukan maknanya, menyerahkan skenario pada sang penulis kehidupan, dengan keyakinan bahwa apa yang Allah simpan lebih indah dari apa yang kamu bayangkan. Selain kesabaran, penantian juga adalah waktu untuk menyempurnakan akhlak. Allah tidak ingin pernikahanmu hanya berlangsung sebentar karena fondasinya rapuh. Maka Ia menunda agar kamu belajar menahan amarah, menjaga lisan, melatih tanggung jawab, serta memperluas empati. Semua ini bukan untuk orang lain semata, tetapi untuk dirimu sendiri, supaya kelak ketika pasanganmu hadir, kamu mampu menjadi tempat ternyaman baginya, bukan sumber luka yang baru. Dan yang paling penting, masa penantian adalah saat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab, cinta sejati tidak mungkin tumbuh tanpa dasar cinta kepada Sang Maha Pencipta. Zikir menjadi pelipur lara, istighfar membersihkan hati dari keruhnya dosa, dan doa menjadi jembatan penghubung antara kegelisahanmu dengan ketenangan ilahi. Justru dalam masa ini, engkau berkesempatan membangun hubungan paling intim dengan Allah, hubungan yang akan menjadi cahaya penuntun dalam rumah tangga kelak. Maka jangan anggap penundaan sebagai kosongnya waktu. Ia adalah ladang penguatan jiwa, tempat engkau ditempa menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap hari, engkau sedang dipoles, agar kelak ketika jodoh sejati hadir, dirimu bukan lagi pribadi yang mencari pengisi kekosongan, melainkan pribadi yang sudah penuh, siap berbagi, dan mampu menjadi teman perjalanan menuju ridha-Nya. Karena sejatinya, jodoh sejati tidak datang untuk menyempurnakan kekuranganmu, melainkan untuk berjalan bersama dalam kesempurnaan takdir yang Allah tulis. Dan agar kisah itu indah, engkau perlu lebih dulu menjadi pribadi yang indah pula. Bab 3. Belajar mengendalikan harapan dan melepas kekhawatiran. Salah satu ujian terbesar dalam penantian adalah harapan yang kita ciptakan sendiri. Seringkali kita menggantungkan terlalu banyak ekspektasi pada manusia. Kita membayangkan sosok yang sempurna, wajah yang rupawan, sikap yang lembut, kondisi ekonomi yang mapan, dan kehidupan rumah tangga yang berjalan mulus tanpa masalah. Namun ketika kenyataan tidak sesuai dengan bayangan, hati kita terluka. Disitulah rasa kecewa lahir. Bukan karena Allah tidak mendengar doa kita, tetapi karena kita meletakkan harapan di tempat yang salah.
Allah ingin kita belajar satu hal penting. Harapan sejati hanya pantas digantungkan kepadanya. Manusia hanyalah perantara, bukan tujuan. Ketika kita terlalu sibuk mencari kesempurnaan di luar diri, kita lupa bahwa yang menentukan segalanya adalah Allah. Maka, penundaan jodoh adalah cara Allah mendidik hati agar kita berhenti menggantungkan diri pada makhluk dan kembali menyerahkan seluruh urusan kepada Sang Khalik. Dalam masa menunggu, kegelisahan seringkali datang menyelinap. Ada rasa takut tertinggal, rasa khawatir, bagaimana jika aku tidak pernah bertemu dengan jodohku, atau rasa cemas ketika melihat orang lain sudah menikah. Tetapi justru kegelisahan itu adalah bahan latihan untuk melepaskan. Allah ingin kita belajar ikhlas dan tawakal secara nyata, mengendalikan pikiran, menghaluskan hati, dan percaya sepenuhnya bahwa waktunya adalah yang terbaik. Bayangkan seperti aliran sungai. Air tidak pernah memaksa dirinya untuk sampai lebih cepat. Ia hanya mengalir mengikuti jalur yang sudah ditentukan, melewati bebatuan, lembah, hingga akhirnya bermuara ke laut. Begitulah seharusnya kita menjalani hidup, mengikuti arus takdir yang Allah tetapkan, dengan keyakinan bahwa setiap tikungan, setiap rintangan memiliki makna yang sedang dipersiapkan untuk kebaikan kita. Lepaskan semua perahu kertas berisi harapanmu. Tuliskan keinginanmu dalam doa, lalu serahkan kepada Allah, dan biarkan Ia yang menuntun perahu itu ke pelabuhan terbaik. Jangan lagi terlalu sibuk mengatur arah angin, karena Allah yang paling tahu kapan dan di mana pertemuan itu harus terjadi. Tugasmu hanyalah menyiapkan hati, menjaga akhlak, dan memperbaiki hubunganmu dengannya. Dengan cara ini, penantian tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi perjalanan spiritual. Kamu tidak lagi mengukur kebahagiaan dari hadirnya seseorang di sampingmu, melainkan dari kedekatanmu dengan Allah. Dan ketika waktunya tiba, jodoh itu akan datang bukan sebagai jawaban atas kekhawatiran, tetapi sebagai hadiah atas ketenangan yang sudah kamu pelajari. Karena sesungguhnya, jodoh sejati bukan datang untuk menghapus rasa takutmu, melainkan hadir setelah kamu belajar mempercayakan semua kekhawatiranmu kepada Allah. Bab 4. Peran doa dan ikhtiar. Dalam perjalanan menanti jodoh sejati, doa adalah senjata terkuat yang dimiliki seorang hamba. Doa bukan sekadar rangkaian kata yang terucap dari bibir, melainkan bisikan jiwa yang menembus langit, mengetuk pintu kasih sayang Allah, dan menggerakkan takdir yang tersembunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada yang dapat mengubah takdir kecuali doa." Hr. Tirmidzi. Hadis ini mengajarkan bahwa doa bukanlah formalitas, tetapi kunci yang mampu mengubah arah hidup selama ia dipanjatkan dengan keikhlasan dan keyakinan penuh. Setiap kali engkau menengadahkan tangan, menangis dalam sujud, atau menyebut nama Allah di tengah malam yang hening, yakinlah, tidak ada satupun doa yang terbuang. Allah mendengar setiap bisikan, bahkan sebelum ia terucap. Ada doa yang langsung dikabulkan, ada doa yang disimpan untuk waktu yang lebih tepat, dan ada pula doa yang diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang engkau minta. Maka, jangan pernah lelah berdoa, karena doa adalah bukti bahwa hatimu masih terhubung dengan Sang Maha Pengatur. Namun, doa saja tidak cukup. Ia harus berjalan beriringan dengan ikhtiar nyata. Jodoh bukan hanya tentang menunggu seseorang datang, tetapi juga tentang memantaskan diri agar layak disandingkan. Allah menunda bukan untuk membuatmu kecewa, melainkan agar engkau menggunakan waktu itu untuk memperbaiki dirimu. Ikhtiar itu bisa berupa memperkaya ilmu, sebab rumah tangga yang kokoh dibangun dari pemahaman, bukan sekadar perasaan. Belajarlah tentang hak dan kewajiban, tentang bagaimana menjaga komunikasi, tentang cara membangun keluarga yang diridai Allah. Dengan ilmu, engkau akan mampu menghadapi gelombang kehidupan bersama pasangan dengan lebih tenang. Ikhtiar juga berarti memperbaiki adab. Tidak ada yang lebih memikat hati selain akhlak yang mulia. Senyum yang tulus, tutur kata yang lembut,
sikap yang rendah hati. Semua itu adalah cahaya yang memancar dari dalam dirimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya." HR Tirmidzi. Akhlak adalah perhiasan abadi yang membuatmu berharga di hadapan manusia sekaligus Allah. Selain itu, konsistensi dalam amal saleh juga merupakan ikhtiar yang mengundang berkah. Salat tepat waktu, membaca Al-Quran, bersedekah, dan berbuat baik kepada sesama adalah cahaya-cahaya kecil yang kelak menyinari jalanmu menuju pertemuan dengan jodoh pilihan ilahi. Setiap amal kebaikan yang engkau lakukan bukan hanya mendekatkanmu pada Allah, tetapi juga memancarkan energi yang menarik hati yang sefrekuensi denganmu. Doa dan ikhtiar ibarat dua sayap burung. Tanpa salah satunya, engkau tidak akan bisa terbang menuju takdir yang telah Allah siapkan. Jika hanya berdoa tanpa berusaha, doa itu menjadi hampa. Jika hanya berusaha tanpa berdoa, ikhtiar itu menjadi kering. Tetapi, ketika doa dan ikhtiar menyatu, engkau sedang mengukir jalan menuju pertemuan yang penuh keberkahan. Maka, jangan pernah lelah berdoa dan jangan pernah berhenti berusaha. Setiap sujud adalah penguat hati. Setiap usaha adalah bukti keseriusanmu. Dan ketika Allah melihatmu bersungguh-sungguh, Ia akan mempertemukanmu dengan jodoh sejati. Bukan hanya sebagai pasangan hidup, tetapi juga sebagai sahabat perjalanan menuju surganya. Bab 5. Mempersiapkan kebaikan yang luar biasa. Mungkin saat ini jodohmu juga sedang ditempa, bukan hanya oleh waktu, tapi oleh pengalaman, doa, dan proses yang menuntun dirinya menjadi versi terbaik. Allah menunda pertemuan kalian bukan tanpa hikmah. Ia sedang menyatukan dua kesiapan, agar ketika bertemu, bukan sekadar dua manusia yang bersatu, melainkan dua jiwa yang saling melengkapi untuk menapaki jalan menuju ridanya. Bayangkan emas yang dimurnikan dalam api. Setiap goresan, setiap kotoran yang terangkat, membuat kilauannya semakin bersinar. Begitu pula kalian, penundaan memberi ruang untuk menyembuhkan luka lama, membasuh sifat yang mudah melukai, dan menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik yang menopang rumah tangga. Ketika nanti bertemu, tak ada lagi dendam yang tersisa, hanya kesediaan untuk memberi, memahami, dan membangun. Pertemuan yang luar biasa itu juga memerlukan kesiapan praktis, kedewasaan emosi, tanggung jawab finansial, kemampuan komunikasi yang jujur, dan kemauan untuk terus belajar. Namun yang paling utama adalah kematangan spiritual. Ketika cinta diposisikan sebagai ibadah dan rumah tangga sebagai ladang amal, kedua pihak yang sudah dekat dengan Allah akan saling menguatkan dalam kebaikan, mengingatkan saat lalai, dan bersandar ketika lelah. Penundaan adalah hadiah yang disamarkan. Di masa itu, kamu diberi kesempatan untuk menjadi pribadi yang tidak bergantung pada pasangan, untuk merasa utuh, melainkan menjadi seseorang yang utuh karena hubungannya dengan Sang Pencipta. Isi waktu dengan amal, belajarlah bersabar, poles akhlakmu, dan doakan juga orang yang akan menjadi pendampingmu, karena mendoakan kebaikan untuknya sama dengan memanjatkan permintaan agar Allah memudahkan jalan untuk pertemuan yang berkah. Ketika akhirnya tiba, pertemuan itu bukan hanya jawaban atas kesepianmu, tetapi awal dari perjalanan suci. Dua hati yang siap saling menjaga, bersama membangun rumah yang mengarah pada jannah. Jadi, sambutlah masa penantian ini sebagai proses kehormatan. Biarkan Tuhan menulis momennya. Kamu pun terus berkarya, menjadi kebaikan yang luar biasa untuk dirimu dan untuk Dia yang Allah siapkan. Insya Allah, saat pertemuan itu datang, semuanya akan terasa wajar. Takdir yang bersandar pada usaha, cinta yang bertumbuh dari iman, dan rumah tangga yang menuntun pada ridanya. Menanti jodoh sejati adalah perjalanan spiritual yang melibatkan hati,
pikiran, dan iman. Jangan biarkan keraguan menutupi keyakinan bahwa Allah tahu waktu terbaik. Perbanyak doa, rapikan niat, dan perkuat ikhtiar dengan memperbaiki diri. Pada saat yang telah Dia tentukan, pintu pertemuan akan terbuka dengan indahnya. Bersabarlah, karena setiap penundaan adalah jalan menuju pertemuan yang penuh berkah dan ketenangan hati. Jadi, jangan pernah lelah, jangan pernah merasa sendiri. Setiap detik penantianmu adalah bagian dari rencana besarnya. Teruslah berikhtiar, teruslah perbaiki diri, dan teruslah berdoa. Percayalah, jodohmu tidak akan tertukar. Dia akan datang di waktu yang paling tepat, ketika dirimu sudah siap, dan ketika Allah sudah meridai. Jika naskah ini menyentuh hati Anda, bantu channel ini berkembang. Like, subscribe, dan bagikan ke teman yang mungkin sedang menunggu juga. Tinggalkan komentar. Pengalaman Anda bisa menjadi cahaya untuk orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ketenangan menyertai langkah Anda. Salam damai, dan sampai jumpa di video selanjutnya.